Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan salah satu aktivitas kajian kita pada kegiatan Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'ahum, dan sampailah kepada kita semua sebagai umatnya yang mudah-mudahan selalu mengikuti jejak langkahnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kajian selanjutnya, yakni tentang kajian remaja dan pemuda milenial. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sosok seorang pemuda Islam dan kebangkitan umat Islam. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat sejenak untuk merenungi bagaimana realita pemuda Islam pada kali ini. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka bukanlah bagian dari umat itu sendiri. Artinya anak-anakku sekalian, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka ia bukan bagian darinya. Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Nah, inilah kondisi para remaja saat ini. Apakah sosok seorang remaja akan seperti ini? Yang pertama adalah hedonisme dan suka hura-hura. Dan bisa lihat kondisi bagaimana ketika para remaja menjelang kelulusan kemarin, sempat-sempatnya mereka juga berhura-hura, berpesta-ria. Ya, berpesta-ria untuk apa? Untuk merayakan kelulusannya. Padahal untuk kelulusan hari ini adalah tidak ditentukan dengan nilai UN, tidak ditentukan dengan yang lain. Tapi tetap saja mereka melakukan hal-hal seperti ini. Nah, inilah hedonisme dan hura-hura yang tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan oleh agama. Kemudian yang selanjutnya, apa sih produk hedonisme dan hura-hura itu? Yang pertama, gaya hidup pesta dan dugem. Ini sudah menjadi hal yang biasa bagi para pemuda dan remaja. Ya, kontes idol dan sejenisnya, geng motor dan klub-klub lainnya, PlayStation, kemudian game online juga, kecanduan narkoba, gila bola luar biasa sehingga mereka sempat melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Gara-gara apa? Gara-gara mania bola. Silakan, kalian boleh silakan gila bola, tapi ingat, jangan melakukan hal-hal yang tidak jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan negara tentunya. Kemudian anak-anak sekalian, yang kedua adalah nafsu syahwat yang bergelora. Ya, nafsu syahwat yang bergelora sehingga tidak bisa meredam keinginan-keinginan syahwat, keinginan-keinginan nafsu yang dilarang oleh agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali mendekati zina. Dengan kalian berpacaran itu sudah mendekati zina. Sehingga syahwatnya selalu diikuti. Nafsu syahwatnya selalu diikuti. Lihatlah kondisi seperti ini. Mungkin ini pemandangan-pemandangan seperti ini sudah menjadi hal yang biasa bagi para remaja.
Dan cenderung kita tidak mengingatkan mereka, tapi membiarkan. Nah, mudah-mudahan kita terhindar. Kemudian, menurut survei Komnas Anak di 12 provinsi dengan responden 4.500 remaja pada tahun 2010, bahwa 97% remaja SMP, remaja SMA pernah melihat film-film yang porno. 93,7% pernah bercium hingga berjumpa. Kemudian 62,7% remaja SMP sudah tidak perawan lagi. 21,2% remaja SMA pernah aborsi. Apakah kondisi remaja saat ini seperti ini? Bagaimana ke depannya remaja-remaja sebagai tulang punggung bangsa? Kalau misalkan kondisinya sudah seperti ini. Nah, kemudian apa yang tersisa untuk kebangkitan agama kita, agama Islam? Yang pertama, masjid hanya diramaikan oleh orang-orang tua dan mereka yang miskin saja. Ya. Jadi yang berada di masjid itu adalah orang tua, kemudian orang-orang yang miskin saja. Maaf, tidak sedikit juga, insya Allah banyak orang-orang yang kaya, tapi kebanyakan, ya, tetapi kebanyakan yang berada di masjid itu seperti itu. Ya, para pemudanya kemana? Yang hadir di masjid adalah kebanyakan orang tua. Silakan cek di masjid-masjid. Yang kedua adalah Ramadan. Setiap bulan Ramadan hanya menjadi bulan malas-malasan. Tidak digunakan, tidak dimanfaatkan untuk penambahan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di Ramadan Allah melipat gandakan pahala. Allah melipat gandakan bagi mereka yang berbuat kebaikan, panen amal bagi kita. Tapi ini sebaliknya. Ramadan hanya dijadikan bulan untuk malas-malasan. Mulai kita sahur sampai dengan mau berbuka terus diisi dengan malas-malasan, diisi dengan tidur-tiduran, sehingga tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik, ibadah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, Ramadan menjadi ajang makan-makan dan bergadang. Kita rame-rame berbuka, kita rame-rame buka bersama, tapi tidak ingat waktu sholat sudah habis dan bahkan diisi dengan begadang. Padahal sekali lagi Ramadan merupakan panen amal bagi kita semua. Yang keempat, Islam sebatas simbol dan digunakan sebagai komoditas belaka. Jadi hanya simbol-simbol belaka saja. Oh, Islam itu adalah pakai kopiah. Oh, Islam itu adalah berjilbab. Sehingga hanya simbol-simbol saja, sementara dirinya ya tidak Islami. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kelima adalah Islam hanya sebatas sisi spiritual semata. Hanya sebagai ritual semata. Tidak ada dalam dirinya bahwa saya ini sebagai Islam, maka harus Islami. Yang terpenting Islam itu adalah ritual sholat, zakat, puasa. Ya. Sholat, zakat, puasa, kemudian munggah haji. Ya, hanya sebatas itu saja. Yang lainnya tidak dilaksanakan. Anak-anakku sekalian, bagaimana supaya kita tetap optimis? Ya, untuk tetap optimis, idealita kebangkitan tentunya. Pertama adalah aksioma pergantian kejayaan. Dan pada masa kejayaan dan kehancuran Islam, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman dari yang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Itu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 140. Yang kedua adalah aksioma kemenangan umat Islam. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 33, yang artinya, dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang musyrik tidak menyukai. Al-Quran surat At-Taubah ayat 33.
Kemudian yang ketiga adalah golongan yang teguh berjuang. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim, akan senantiasa ada dalam umatku, kata Rasulullah, golongan yang senantiasa menegakkan kebenaran, musuh-musuh mereka tidak mampu membahayakan. Musuh-musuh mereka tidak mampu membahayakan mereka saat Allah menentukan urusannya. Inilah golongan yang teguh berjuang. Nah, kemudian bagaimana tugas pemuda Islam? Menjadi jembatan penghubung antara realita dan idealita. Langkah yang pertama, menyadari peran pemuda dalam sejarah Islam dan bangsa. Dan hampir seluruh teamwork ya, Rasulullah SAW adalah pemuda. Yang pertama Ali bin Abi Thalib yang berusia 8 tahun. Kemudian Zubair bin Al-Awwam 8 tahun. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah 11 tahun. Al-Arqam bin Abil 12 tahun. Kemudian Said bin Zaid itu di bawah 20 tahun. Kemudian Mus'hab bin Umair 24 tahun. Umar bin Al-Khattab 20 tahun. Abdurrahman bin Auf 30 tahun. Dan Abu Bakar As-Siddiq 37. Itulah hampir seluruh teamwork ya. Teamworknya Rasulullah SAW adalah seorang pemuda. Kemudian anak-anakku sekalian, lalu apa prestasi sejarah mereka? Mereka mampu menaklukkan dunia imperium, dunia Romawi dan Persia. Mereka juga berhasil melakukan ekspansi ke berbagai negara, yaitu Sin di barat daya, Armenia dan Rusia, juga Syam yang hari ini adalah Rusia, kemudian Mesir, Tripoli dan sebagian dari Afrika. Penaklukan ini berhasil dapat dirampungkan hanya dalam kurang waktu 35 tahun. Anak-anakku sekalian, jadi generasi muda berikutnya yang diwarnai dunia adalah Umar bin Abdul Aziz yang merupakan Khulafa' Rasyidin kelima, mereformasi pemerintahan dengan cepat dalam kurun waktu 2 tahun, dan begitu melegenda Umar bin Aziz ini. Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Muhammad Al-Fatih yang mungkin sudah ada filmnya ya, yang ditampilkan bagaimana sosok seorang pemuda Muhammad Al-Fatih ini, Muhammad Al-Fatih, yang dalam usia mudanya dia telah mampu memimpin pasukan perang dan berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi menjadi sultan pada usia 23 tahun yang dengan keberanian dan keimanannya mampu mengalahkan tentara Salib serta merebut tanah Baitul Maqdis. Bahkan juga mewarnai negara kita, negara Indonesia. Yang pertama, Soekarno menjadi presiden pada umur 40 tahun. Panglima Besar Sudirman mendapatkan puncak pangkat kemiliteran tertinggi pada usia 29 tahun. Muhammad Natsir menjadi Perdana Menteri pada usia 41 tahun. Dan Ahmad Nasution menjadi Jenderal Kasad pada usia 31 tahun. Inilah sosok para pemuda-pemuda Indonesia. Apa langkah kedua? Langkah kedua adalah menyadari potensi yang ada dalam setiap diri pemuda. Apa? Yang pertama, kekuatan pemuda. Karena yakin di darah pemuda, ya, di darah pemuda masih mengalir darah-darah segar. Sebagaimana Bang Haji Roma Irama melakukan ya, tentang sosok seorang pemuda yang masih kuat, ya, yang masih kuat. Yang kedua, berkontribusi tanpa pamrih. Jadi ketika kita membantu, ketika kita bisa berkontribusi, maka berkontribusilah tanpa pamrih. Karena itu akan menjadikan ladang amal bagi kita. Mumpung muda, kata Rasulullah, pergunakan masa mudamu sebelum datang hari tuamu. Jadi ketika kita masih muda, bisa berkontribusilah
kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada bangsa, tanpa adanya sebuah pamrih. Karena ketika kita berbuat kebaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan membalas apa yang menjadi kebaikan yang kita lakukan. Pun sebaliknya, ketika kita berbuat kejelekan sedikit pun, maka Allah akan membalas hasil yang telah dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pekerja keras. Sosok seorang pemuda, sosok seorang remaja harus bekerja keras, jangan loyo. Maka harus bekerja keras. Ya, bekerja keras untuk mencari ilmu, karena semuanya tergantung kepada kalian. Karena semuanya tergantung kepada ilmu. Ketika ilmu kita raih, maka semuanya akan diperoleh. Jadi bekerja keras. Qaumun amaliyun, gitu ya, bekerja keras. Bekerja keras dalam mencari nafkah, bekerja keras dalam mencari pekerjaan, bekerja keras dalam beribadah terutama. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, terbuka dan siap berdiskusi. Terbuka dan siap berdiskusi. Jadi pemikiran kita harus terbuka. Jangan menganggap pendapat kita yang paling benar. Terbuka dan siap berdiskusi dengan siapapun. Karena ini akan membawa wawasan dan pengetahuan kita yang pertama. Satu orang ide dengan beberapa ide yang lain, dengan adanya berdiskusi, dengan adanya musyawarah, itu menjadi suatu keputusan yang lebih baik daripada keputusan sendiri. Itu yang keempat. Dan langkah yang ketiga adalah bagaimana kita membangun kriteria pemuda Islam sebagai pilar kebangkitan umat. Yang pertama, kekuatan ruhiyah. Dan kekuatan ruhiyah ini sangat dipentingkan. Bagaimana kekuatan ruhiyah kita, bagaimana kekuatan ilahiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadah kita, bagaimana salat kita, bagaimana ibadah-ibadah yang lain kita. Ini merupakan kekuatan ruhiyah yang harus dilakukan. Tanpa adanya sebuah kekuatan ruhiyah, tanpa adanya kekuatan ruhaniyah, ini tidak mungkin dilaksanakan. Maka yang pertama adalah yang harus kita bentuk adalah bagaimana kekuatan ruhiyah kita, bagaimana kekuatan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika hablum minallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kuat, saya yakin pembentukan akhlak seseorang pasti akan lebih kuat. Yang kedua, kecerdasan pemikiran. Seorang pemuda itu harus memiliki kecerdasan pemikiran. Kenapa? Karena dalamannya masih segar. Maka perlu adanya sebuah kecerdasan pemikiran. Dengan cara apa? Dengan cara kalian ikra, dengan cara kalian membaca dan sebagainya, mengikuti kajian dan sebagainya. Ini akan menambah kecerdasan pemikiran kalian. Kemudian yang ketiga, penguasaan lapangan atau networking. Harus menguasai apa yang kita sampaikan, apa yang kita kuasai dalam suatu profesi keahlian kita, maka harus kita kuasai. Misalnya kalian sebagai siswa SMK yang hari ini memiliki jurusan yang berbeda-beda, maka harus dikuasai. Penguasaan lapangan sesuai dengan jurusan. Kalian di jurusan farmasi harus menguasai. Ya, networking di farmasi itu seperti apa? Kalian yang di jurusan kimia analisis juga sama. Harus menguasai lapangan, harus menguasai networking kerja di kimia itu seperti apa? Jurusan-jurusan yang lain juga sama, di transmisi telekomunikasi, kemudian juga di teknik jaringan akses, juga di asisten keperawatan, harus menguasai lapangan. Karena itu adalah keahlian kalian. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, seorang pemuda harus memiliki visi yang jelas dan terarah. Bagaimana kita mau ke depan? Mau seperti apa kita ke depan? Harus punya visi. Ya. Karena ketika seorang pemuda tidak memiliki visi, maka bohong. Jadi kita harus punya visi yang jelas ke depan dan terarah. Mau seperti apa kita ke depan? Mau jadi apa kita ke depan? Itulah visi seseorang. Dan sosok seorang remaja dan pemuda harus memiliki visi tersebut.
Yang kelima, siap bekerja sama dalam sebuah tim. Ya, tidak mungkin kita bekerja sendiri, tidak mungkin kita kaya sendirian, tapi harus memiliki tim yang baik. Dan kita harus siap bekerja sama dan sama-sama bekerja. Dan pada akhirnya, move. Kewajiban kita lebih banyak daripada waktu yang tersisa. Jadi masih banyak kewajiban kita, ya, daripada waktu yang tersisa. Lebih banyak kewajiban daripada waktu-waktunya yang tersisa. Artinya anak-anakku sekalian, lebih banyak pekerjaan yang kita lakukan daripada waktu-waktu yang tersisa. Tidak ada waktu tersisa karena kita selalu diisi dengan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu motivasi bagi kalian bahwa seorang pemuda harus lebih maju. Apalagi di zaman milenial hari ini, kita harus siap menghadapi tantangan global. Kita harus siap menghadapi teknologi yang begitu canggih. Jangan kuper. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana sosok seorang remaja itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kesalahan pribadi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.